Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang Sakura menjadi Hokage ke-8 setelah kematian dari Naruto. Namun bukan hanya Sakura saja yang berpeluang menjadi Hokage, masih ada shinobi lainnya yang memiliki peluang sama sepertinya. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Setelah membaca judul video yang admin buat, mungkin banyak fans Sakura akan merasa senang jika memang dia telah dipilih menjadi seorang Hokage setelah kematian Naruto. Kejadian ini mungkin bisa menjadi salah satu momen yang tepat bagi Sakura untuk memimpin desa Konoha. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini, Naruto dianggap telah mati oleh semua warga Konoha bahkan sampai ke desa besar lainnya. Mereka yang terkena kemampuan mahakuasa milik Eida, bakalan merasa sangat sedih setelah mengetahui kematian sang Hokage ke-7. Tak ada yang menyangka bahwa sang pahlawan dunia shinobi tersebut harus mati di tangan seorang anak yang diasuh sendiri oleh Naruto. Lalu dengan kosongnya kursi Hokage di desa Konoha, maka tidak ada orang yang dapat mengambil perintah apapun dalam situasi genting ini. Jika kita mengambil contoh saat kematian Minato setelah menyelamatkan desa Konoha, keesokan harinya kursi Hokage langsung diisi kembali oleh Hiruzen sebagai Hokage ketiga. Karena dalam sejarah desa Konoha dijelaskan bahwa mereka memiliki peraturan untuk tidak membiarkan kursi Hokage kosong bahkan satu hari pun. Momen ini juga pernah terjadi saat Tobirama sebagai Hokage kedua, mengorbankan dirinya untuk melawan Kinkaku dan Ginkaku. Seperti yang kita tahu bahwa sebelum dia maju melawan pasukan emas dan perak tersebut, Tobirama memberikan perintah kepada Hiruzen kalau mulai besok, Hiruzen akan menjadi Hokage yang ketiga. Nah, ini bukti bila kursi Hokage di Konoha selalu tidak pernah dibiarkan kosong bahkan hanya dalam waktu beberapa jam atau satu hari saja. Sehingga dalam anime Boruto ini, kemungkinan besar mereka akan memutuskan untuk mengangkat seseorang yang baru, agar dapat dijadikan sebagai Hokage setelah Naruto. Akan tetapi proses ini bisa saja memakan waktu yang lebih lama. Karena di momen tersebut, orang-orang masih tidak percaya dengan kematian Naruto. Tapi desa tetap harus jadi prioritas utama meskipun jabatan Hokage yang baru nanti hanyalah sementara setelah kebenaran tentang kematian Naruto sudah selesai mereka atasi bersama. Lalu berbicara tentang orang yang menjadi Hokage selanjutnya, siapakah yang cocok untuk mengambil peran tersebut? Nah, admin telah menyusun beberapa nama yang mungkin layak untuk memimpin desa Konoha setelah kematian Naruto. Nama pertama yang admin rasa pantas adalah, yakni seorang Sakura. Sakura sekarang menjadi seorang kunoichi terkuat saat ini, di desa Konoha bahkan sampai ke desa besar lainnya. Dia memiliki teknik segel Byakugo, sama kuatnya seperti milik Nyonya Tsunade. Keterampilan serta kegunaan Sakura, sudah terlihat ketika di Perang Dunia Shinobi keempat dahulu. Dia bisa bertarung di garis depan dan juga, membantu menyembuhkan pasukan aliansi dengan pengetahuan medisnya. Sakura sekarang terlihat seperti Tsunade kedua karena karakter mereka, memiliki kesamaan dalam banyak hal. Dan dalam situasi seperti ini, Konoha membutuhkan Hokage yang memiliki pengetahuan serta pengalaman, layaknya Tsunade sebagai pendahulunya. Kemudian nama kedua yang bisa mengambil peran sebagai Hokage ke-8 adalah, yakni Nara Shikamaru. Yups, tentu saja nama Shikamaru tidak bisa dilewatkan begitu saja, untuk dapat menjadi seorang Hokage. Kebanyakan fans selalu memilih nama Shikamaru, sebagai salah satu kandidat besar untuk menjadi Hokage. Dia memiliki pengetahuan di atas rata-rata shinobi pada umumnya di desa Konoha. Pada Perang Dunia Shinobi keempat diperlihatkan, Shikamaru juga mampu menyemangati semua pasukan aliansi untuk tidak berputus asa. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu persyaratan menjadi Kage adalah, bisa menyatukan perasaan semua orang dalam keadaan tertentu. Shikamaru juga sangat pandai, dalam menyusun strategi perang dan lainnya. Jadi kalau saja dia menjadi seorang Hokage, Shikamaru bisa menyusun strategi matang untuk melawan musuh, serta dapat menggunakan pasukannya untuk mengatasi permasalahan di desa. Tapi meskipun Shikamaru memang terlihat layak menjadi pemimpin Konoha, namun dia tetap memiliki kelemahan. Jika seorang Kage hanya memiliki satu senjata yakni pengetahuan otaknya, maka pada akhirnya dia juga akan mengalami kekalahan. Strategi yang dia susun serta pasukannya, tidak akan bertahan lama jika melawan musuh yang begitu hebat. Ada istilah bahwa memiliki otak pintar saja dan tidak memiliki power kekuatan hebat, tidak akan cukup untuk melindungi sebuah desa. Ungkapan ini, cukup masuk di akal karena jika tidak, maka ayah Shikamaru akan terpilih menjadi Hokage berikutnya, setelah kematian Minato pada insiden serangan Kyuubi.
Dia memiliki kecerdasan luar biasa, namun pada akhirnya, dia tidak dipilih karena Shikaku tidak memiliki kekuatan hebat seperti Minato. Minato dianugerahi otak yang cerdas dan juga kekuatan yang hebat seperti Rasengan maupun jurus-jurus lainnya. Jadi dari contoh tersebutlah admin memiliki pandangan bahwa Shikamaru hanya memiliki sedikit peluang untuk menggantikan Naruto sebagai Hokage yang baru di desa Konoha. Karena tugas seorang Kage adalah melindungi warga desanya sendiri, dan bukan malah dilindungi oleh para shinobinya. Jangan samakan jabatan Kage di anime Naruto dengan jabatan Hokage atau presiden di negara Wakanda. Di negara Wakanda, sang pemimpinlah yang mesti dijaga oleh tentara abdi negara dari ancaman apapun itu. Tapi pemimpin di anime Naruto, ada kalanya harus turun langsung di medan pertempuran untuk melindungi semua warganya, seperti yang dilakukan oleh Raikage ketiga ketika melawan 10.000 pasukan musuh seorang diri. Dan semua Kage lainnya juga melakukan hal yang sama seperti Tobirama, Minato, Hiruzen, maupun seorang Gaara. Lalu shinobi berikutnya yang pantas mengganti Naruto adalah, tentu saja sang mantan Hokage ke-6 yakni Kakashi. Bisa dibilang bahwa Kakashi lah orang paling pantas saat ini untuk mengganti Naruto sebagai Hokage. Dia masih memiliki pengalaman tempur yang hebat di mana dirinya selalu menjadi shinobi terdepan dalam menghadapi musuh-musuh hebat. Dia juga merupakan mantan komandan pasukan aliansi shinobi ketika berhadapan dengan 7 pendekar pedang asal Kirigakure. Dengan pengalaman sebelumnya yang dia dapatkan, dia terpilih menjadi Hokage ke-6 menggantikan Tsunade. Nah, untuk sekarang ini, Kakashi bisa menjadi orang yang tepat dalam pengambilan keputusan tentang apa yang harus mereka lakukan pada Boruto sebagai buronan desa. Kemudian orang terakhir yang pantas mengambil peran sebagai Hokage adalah seorang guru Gai. Sekarang seorang guru Gai mungkin tidak terlalu diperlihatkan dalam anime Boruto. Namun bisa saja ke depannya, dia bakalan kembali memiliki peran yang banyak dalam cerita itu. Meskipun guru Gai berada di kursi roda akibat cedera yang dia dapatkan, dia masih seorang shinobi yang berlevel tinggi. Seperti yang kita semua tahu bahwa saat ini, Naruto telah mati dan pembunuhnya sedang berkeliaran. Semua shinobi veteran akan berpikir bila buronan tersebut merupakan shinobi yang sangat hebat. Hal itu dikarenakan dia mampu membunuh Naruto seorang diri. Sehingga untuk mengejar buronan seperti ini, dibutuhkan tenaga yang besar untuk menangkapnya. Nah, disinilah peran guru Gai tersebut bisa ditunjuk sebagai Hokage ke-8. Dia bisa menjadi satu-satunya shinobi Konoha yang bertahan di desa dengan kursi rodanya. Sementara semua shinobi Konoha lainnya akan pergi mengejar buronan itu. Jadi sangat masuk akal bahwa guru Gai bisa ditunjuk untuk menjadi Hokage yang sementara. Agar semua tenaga dari shinobi Konoha dapat tersalurkan untuk bisa mengejar Boruto lalu menangkapnya. Tapi jika kalian memiliki pandangan yang berbeda, maka tulislah di kolom komentar video ini. Itulah informasi mengenai siapa yang menjadi Hokage baru untuk mengganti posisi Naruto. Dan jika kalian suka dengan channel ini, maka jangan lupa untuk berlangganan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.